untuk berbicara masalah estimasi. Nah, estimasi, apa sih estimasi itu? Ya, estimasi itu adalah, kita bahas bersama. Terima kasih. Bertemu lagi dengan Prion TV di sini, ya. Saya Siberono dari channel YouTube Prion TV. Kita berbicara bahwa untuk siswa, untuk siapapun tetap harus kita belajar dan belajar terus supaya tidak ketinggalan zaman. Kalau sekarang dinamakan dengan gaptek, ya. Tapi tolong saya berharap Prion TV untuk dibantu subscribe, ya, like dan komen. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Untuk berbicara masalah estimasi. Nah, estimasi, apa sih estimasi itu? Ya, estimasi itu adalah, kita bahas bersama. Estimasi adalah metode untuk memperkirakan sesuatu agar bisa mendapatkan gambaran secara umum. Memperkirakan sesuatu agar bisa mendapat gambaran secara umum. Dalam hal ini, rencana perkiraan atau estimasi bisa menjadi tolok ukur atau gambaran umum dana atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, estimasi juga penting untuk dilakukan dalam menyusun berbagai rencana guna mengantisipasi situasi masalah tertentu, sehingga jika terjadi suatu kondisi yang menjadi kendala jalannya kegiatan dapat diantisipasi dengan baik. Estimasi memiliki arti perkiraan, penilaian, atau pendapat. Sedangkan berdasarkan istilah terdapat ahli yang menyebutkan bahwa estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau hasil yang akurasinya dapat diukur dengan angka. Selanjutnya, manfaat penyusunan dari estimasi. Selain sebagai salah satu untuk melakukan perencanaan yang baik, penerapan estimasi juga memberikan berbagai manfaat yang berguna untuk berbagai kegiatan yang dilakukan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa estimasi menjadi salah satu unsur penting yang perlu dilakukan dalam penyusunan kegiatan atau proyek. Beberapa manfaat penyusunan estimasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, di situ ada unsur yang membantu dan mendukung dalam menciptakan keputusan yang baik. Membantu dan mendukung dalam menciptakan keputusan yang baik. Yang kedua, membantu menyusun jadwal pekerjaan yang lebih jelas, teratur, dan terukur. Membantu menyusun jadwal pekerjaan yang lebih jelas, terukur, dan teratur. Biasanya kalau sudah lebih jelas, teratur, dan terukur, juga terarah. Yang selanjutnya, manfaat dari penyusunan estimasi adalah membantu menentukan berapa lama proyek dapat dikerjakan dan berapa perkiraan besaran biayanya. Jadi semuanya dibatasi oleh waktu.
waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek itu berapa lama, berapa perkiraan biayanya. Kemudian menentukan apakah proyek layak dikerjakan, terus membantu mengukur kemajuan proyek yang sedang dilakukan, mengukur kemajuan proyek yang sedang dilakukan. Selanjutnya, membantu menentukan anggaran time passed dan menentukan basis proyek. Membantu menentukan anggaran time passed dan menentukan basis proyek. Kemudian faktor yang mempengaruhi, tadi sudah dari sini. Kemudian dilanjut, faktor yang mempengaruhi kualitas estimasi. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa estimasi adalah unsur penting yang diperlukan dalam pelaksanaan berbagai macam kegiatan. Dalam hal ini, estimasi berperan sebagai indikator yang dapat mengukur target capaian proyek, sebagai bahan untuk evaluasi jalannya proyek dan menentukan anggaran serta waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Jadi kita tidak hanya tahu apa yang disebut dengan estimasi, tetapi bagaimana menentukan estimasi itu juga penting, sebagai evaluasi jalannya proyek, menentukan anggaran, juga waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek, supaya jelas apa yang dilakukan di dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, penyusunan estimasi perlu dilakukan dengan baik dan efektif. Namun, bisa saja estimasi yang disusun kurang tepat sehingga dalam prakteknya tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Dengan begitu, perlu diketahui beberapa panduan untuk membuat penyusunan yang tepat dan efektif dalam pembuatan estimasi. Jadi kita tidak harus kemudian tahu ini, tapi tidak tahu bagaimana cara proses pembuatan estimasi yang baik. Makanya kita perlu belajar dan belajar terus supaya tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan ilmu pengetahuan, Maka kita juga perlu belajar tentang bagaimana sih cara penyusunan estimasi yang baik. Kemudian penyusunan yang tepat dan efektif dalam estimasi adalah sebagai berikut. Cara untuk menyusun estimasi yang tepat dan efektif itu pertama adalah tanggung jawab. Yang membuat estimasi sebagai estimasi adalah estimator, itu harus tanggung jawab. Menggunakan beberapa orang untuk menyusun estimasi supaya banyak pola pemikiran dan perhitungan juga lebih akurat, Kemudian dalam pelaksanaan menggunakan beberapa orang yang untuk menyusun estimasi tersebut, kondisi normal, unit waktu yang mencukupi, independensi, bersikap netral dan tidak berpihak. Kemudian menambah penilaian risiko pada estimasi untuk membantu menghindari berbagai masalah. Jadi dalam pelaksanaan untuk pembuatan estimasi juga tidak mudah. Dalam hal estimasi biaya, terdapat satu contoh kasus penyusunan estimasi anggaran yang bisa kita pahami. Misalnya dalam kegiatan proyek bangunan, biasanya terdapat beberapa kebutuhan yang harus dilakukan penyusunan estimasi, mulai dari estimasi dalam hal pekerjaan konstruksi, jasa, dan
barang, ya. Terdapat beberapa kebutuhan yang dilakukan dalam penyusunan estimasi, ya. Gambaran penyusunan estimasi ya adalah sebagai berikut ini ya. Gambarannya dibesarkan sedikit ya. Pekerjaan konstruksi. Kalau berbicara estimasi dalam hal pekerjaan konstruksi, estimasi berupa biaya bahan bangunan, biaya operasional alat berat, pekerja bangunan. Kalau jasa, estimasi bisa berupa tenaga kerja profesional dan perkiraan upah yang akan diberikan berdasarkan hasil kerja yang dilakukan. Kalau bentuk barang, estimasi berupa perbandingan barang serupa atau juga kemungkinan penurunan biaya ketika terjadi skala ekonomis. Jadi, masing-masing sebagai seorang estimator itu akan berbicara sesuai dengan ilmu yang diterima atau ilmu yang ditekuni, karena masing-masing pekerjaan konstruksi, barang dan jasa berbeda-beda. Oke, jadi dalam pelaksanaan di sini sebagai seorang estimator, maka kita harus tahu dalam di sini tadi ada tanggung jawab, ya, tanggung jawab, ya, dalam menggunakan beberapa orang untuk menyusun estimasi supaya apa? Supaya tidak banyak terjadi kesalahan. Karena bagi seorang estimator itu butuh ketelitian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.